Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan final project studi independen Kampus Merdeka dengan judul meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional super apps di Indonesia melalui analisis data regional dan tren konsumsi. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Accelerate Acceleration Program yang telah memberi kami kesempatan untuk mengerjakan final project yang akan menjadi tugas akhir dari program studi independen Kampus Merdeka. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Mulyani Bruginting, Primada Nureksa, dan Hanin Salsabila. Topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, metodologi penelitian, dan demo final project dan kesimpulan. Selanjutnya, untuk penjelasan pendahuluan dan tujuan penelitian akan dijelaskan oleh rekan kami, Prima, kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pertama, pendahuluan penggunaan super app di Indonesia. Yang pertama, penggunaan super app di Indonesia semakin pesat. Yang kedua, tantangan operasional yang dihadapi. Tujuan penelitian, satu, menganalisis data regional pengguna super apps di Indonesia untuk mengidentifikasi pola penggunaan dan preferensi konsumen. Dua, mengkaji tren konsumsi yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Tiga, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional super apps berdasarkan hasil analisis data regional dan tren konsumsi. Baik, terima kasih kepada Prima yang telah memberikan penjelasan tentang pendahuluan dan tujuan penelitian. Selanjutnya, metodologi penelitian akan dijelaskan oleh rekan kami Hanin, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, di mana kami di sini menggunakan data sekunder, kemudian data yang kami gunakan itu berasal dari berbagai sumber, yaitu yang pertama ada data internal super apps dan data eksternal. Data internal super apps ini merupakan data pengguna yang mencakup informasi demografis, pola penggunaan, dan preferensi konsumen. Kemudian data eksternal ini merupakan data statistik dari lembaga pemerintah dan swasta yang relevan dan dengan tren konsumsi dan demografi regional. Kemudian langkah-langkah penelitian yang kami lakukan yaitu pertama pengumpulan data, di mana mengumpulkan data dari sumber internal dan eksternal yang relevan. Kemudian ada pengolahan data, yaitu membersihkan dan menyusun data untuk keperluan analisis. Kemudian yang ketiga adalah analisis data, yaitu menggunakan teknik analisis statistik dan pemodelan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang signifikan. Terus yang keempat merupakan penyusunan rekomendasi, yaitu kami menyusun rekomendasi strategis berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional super apps. Baik, terima kasih kepada Hanin yang telah menjelaskan tentang metodologi penelitian. Selanjutnya, untuk demo final project pada ingest data dari file CSV menggunakan Pentaho, OLTP menggunakan PostgreSQL, dan visualisasi akan dijelaskan oleh seluruh anggota kelompok. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai data ingest yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Prima, kepadanya dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengolah data bagaimana kelompok kami mengolah data di Pentaho. Yang pertama ada pada proses CSV file input 1, kami memasukkan data-data transaksi, lalu pada proses filter rows kami menghilangkan semua data-data yang nul, lalu pada select values di select values tersebut kami menghilangkan data-data yang tidak perlu dan mengubah data tipe data salah ID semula string menjadi integer, lalu sort rows agar data ID tersusun rapi. Lalu langkah kedua di CSV file input 2 kami masukkan data
data jenis-jenis produk dan barang yang dijual, produk ID, lalu ada select values untuk mengubah nama dan tipe data dari string menjadi integer, sama seperti di langkah pertama, dan sama seperti langkah pertama juga juga proses sort rows untuk membuat data ascending untuk tipe ID agar lebih mudah dalam proses pemindahan datanya dan sebagainya. Lalu data transaksi dari CSV file input 1 dan data jenis barang dari CSV file input 2 digabungkan di merge join menggunakan inner join, dan ID dari CSV file input 1 dan produk ID dari CSV file input 2 berperan sebagai primary key dan foreign key untuk menyatukan kedua data tersebut, lalu dimasukkan ke select values untuk mengambil data-data kolom yang diperlukan, dan diberi sequence diberi angka supaya mudah untuk digabungkannya dengan data selanjutnya. Lalu di CSV file input ketiga ini ada data nama provinsi, kode provinsi, nama kabupaten, kode kabupaten, nama kecamatan, dan kode kecamatan. Di sini lalu selanjutnya kami memberikan proses attribute untuk memberikan nomor agar penggabungannya mudah dengan data CSV file input 1 dan 2 yang sudah digabung. Lalu ada select values. Di sini select values itu untuk memilih data dan mengubah tipe data dari string menjadi integer, lalu filter rows untuk memotong data sebanyak 2.700 data agar sesuai dengan data gabungan CSV file input 1 dan file input 2. Lalu ada di sini di proses merge join kedua, yaitu kita menggabungkan CSV file input 1, 2, dan 2 yang telah digabung sebelumnya, lalu kita gabungkan lagi dengan CSV file input ketiga. Lalu ada select values untuk mengambil kolom-kolom yang kita perlukan, dan terakhir kita ubah menjadi output Excel dan tabel output agar bisa diproses di PostgreSQL dan Weaver. Nah, lalu ini hasilnya untuk output dari panel sebelumnya di The Weaver yang sudah dihubungkan melalui PostgreSQL. Baik, selanjutnya adalah proses egress data, yaitu melibatkan pengambilan data dari sistem OLTP untuk dimuat ke dalam sistem OLAP. Di sini kami membuat dua file, yaitu file transform data.py dan Postgres transform.py. Yang pertama, kami melakukan proses ekstrak, transform, dan load atau ETL database OLTP ke OLAP. Di sini telah ditampilkan kode DAG dari transform data.py. Yang pertama kami lakukan yaitu inisialisasi Spark session-nya dulu, yaitu untuk memanfaatkan kemampuan pengolahan data yang besar dari Spark dan inisialisasi Spark session. Kemudian kami juga melakukan pembacaan data dari file CSV, yaitu menggunakan Spark Data Frame. Selanjutnya adalah proses data transform, yaitu melibatkan pengubahan struktur dan pembersihan data agar sesuai dengan kebutuhan analisis di OLAP. Di sini kami melakukan transformasi data provinsi, transformasi data produk, dan data transaksi.
Boleh di-scroll ke atas. Nah, ya selanjutnya kami menyimpan data tersebut ke Parquet dan menyimpan data ke PostgreSQL OLAP. Selanjutnya yaitu proses update dataset, yaitu pada file postgres-transform.py. Di sini kami melakukan yang pertama implementasi, yaitu kami melakukan ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data ke database OLAP. Yaitu kami membuat DAG yang akan mengatur penjadwalan proses transformasi dan pemuatan data ke PostgreSQL menggunakan Airflow. Di sini terdapat inisialisasi DAG, kemudian mendefinisikan teks menggunakan Python operator, kemudian eh, kemudian akan diproses di Airflow-nya. Nah, di sini sudah terlihat Apache Airflow-nya, yaitu kami menjalankan DAG yang berjudul Postgres Transform Data DAG. Di sini telah sukses dilakukan, di mana tidak ada error, sehingga proses transform datanya dapat berjalan dengan sukses. Nah, setelah proses transform data task-nya itu sukses, nanti datanya akan masuk ke PostgreSQL. Nah, di sini hasil yang didapatkan yaitu pada final project OLAP, di sini kami terdapat 6 kolom, yaitu kolom ID, user ID, product name, gross amount, discounts, dan nama provinsi. Baik, selanjutnya untuk visualisasi pada hasil dari final project kami menggunakan Metabase, di mana pada Metabase kali ini kita akan melihat pada Our Analytics, kita akan klik SQL Query. Lalu selanjutnya kita ketik select final project untuk membuka tabel yang telah muncul dari DAG-nya. Lalu kita running. Nah, terlihat sudah muncul, lalu kita simpan. Kita simpan dengan final project. Selanjutnya kita bisa melihat jelajahi hasil untuk meringkas, untuk mengedit hasil dari tabelnya. Selanjutnya kita meringkas, lalu kita pilih jumlah baris,
kita, bisa melihat jumlah dari nama provinsi dulu, lalu kita klik membayangkan, lalu kita klik visualisasi untuk melihat visualisasi dari, nama provinsi, menghitung, jumlah provinsi yang menggunakan, aplikasi apps. Super Apps. Nah, di sini bisa dilihat bahwa visualisasi, distribusi transaksi berdasarkan provinsi ini, menunjukkan jumlah transaksi yang terjadi di setiap provinsi. Visualisasi ini membantu untuk memahami, wilayah dengan aktivitas transaksi tertinggi dan dapat memberikan wawasan mengenai area yang memerlukan perhatian lebih untuk optimalisasi operasional. Bisa dilihat bahwa, sumbu sumbu X ini, adalah nama setiap dari provinsi dan sumbu Y ini merupakan count-nya. Untuk insight-nya, provinsi yang paling banyak menggunakan super apps ini adalah Provinsi Kalimantan Barat dan Lampung. Selanjutnya, kita akan melihat hasil dari kita akan melihat produk terlaris di setiap provinsi. Nah, di sini terdapat, visualisasi, untuk menghitung produk terlaris di setiap provinsi. Grafik ini menampilkan produk-produk dengan penjualan tertinggi berdasarkan jumlah transaksi di setiap provinsi. Pada visualisasi kali ini, untuk membantu dalam mengidentifikasi produk-produk yang paling diminati oleh konsumen, dengan sumbu X merupakan, eee nama dari provinsi dan sumbu Y merupakan jumlah transaksi Y merupakan nama produknya, jumlah transaksi produknya. Nah, bisa dilihat bahwa, mmm, yang paling tinggi adalah ride hailing di Kalimantan Barat. Insight-nya itu produk ride hailing di Kalimantan Barat merupakan produk dengan jumlah transaksi tertinggi yang menunjukkan popularitas tinggi di kalangan konsumen. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, provinsi-provinsi dengan transaksi tertinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur menunjukkan konsentrasi penggunaan super app di wilayah urban. Sementara Bali dan Sumatera Utara yang memiliki transaksi rendah dapat jadi target strategi pemasaran dan peningkatan layanan. Lonjakan transaksi pada Desember dan Januari menandakan pola musiman terkait liburan dan promosi akhir tahun, penting untuk perencanaan stok dan layanan. Produk-produk tertentu menonjol mencerminkan preferensi konsumen untuk pengembangan produk dan promosi, analisis data regional, dan tren konsumsi memberikan wawasan penting untuk meningkatkan operasional super app dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah mempresentasikan hasil demo final project yang telah dibuat. Baik, mungkin cukup sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.